Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Kemanapun kau acuh, cinta tak pernah rapuh, berpaling pun tak mampu hilangkan cinta. Percayalah. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata, hanya air mata cinta. Sahabat RTI, saatnya kita ikuti Serambi, seni drama, musik, buku, dan puisi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat RTI. Seperti biasanya, kalau malam Senin, Kopsen si supporter Persib sejati pasti bakal hadir temenin sahabat-sahabat RTI semuanya selama 2 jam ke depan. Dan di sini Kopsen tidak sendiri, ada siapa? Halo sahabat RTI semuanya, tentunya ada Sony Ari yang nemenin si Kopi ya. Bukan hanya nemenin si Kopi aja, tapi nemenin sahabat RTI semuanya sampai pukul 21.00 nanti. Selama 2 jam kita akan membahas apa yang kita akan bahas pada malam hari ini ya Kopi. Ya Mas Bro, gimana, apa kabar Mas Bro, sehat? Oh alhamdulillah sehat luar biasa. Gimana dirimu bro? Alhamdulillah, cuma dompetnya aja nggak sehat. Makanya buruan masuk kuliah biar nambah isi dompetnya. Iya, bentar lah, masih seminggu lagi. Woi, intinya lo yang sabar dulu ya, sabar.
seminggu lagi itu mah nggak lama. Iya. Dan seperti biasa sahabat RTI, kita bukan hanya berdua saja ya Kopi. Yops, tapi kita ada bintang tamu yang akan kita hadirkan. Benar sekali, ada bintang tamu. Siapakah dia? Pasti sahabat RTI semuanya pada penasaran ya, siapakah bintang tamu kita pada malam hari ini? Baiklah kalau begitu, kita langsung panggil aja bintang tamu kita pada malam hari ini. Ini dia Mbak Rati. Kak Hai Mbak Rati. Kakak ya? Oh iya benar. Oh, kakak, iya. Kak Rati. Hai Kak Selamat Rati, coba malam. Kak Rati, coba sapa-sapa sahabat RTI. Kak Rati, coba. Iya, selamat malam Coba dicek-cek untuk semua sahabat RTI dimanapun berada di seluruh Indonesia. Hai hai hai. Yeay, itu Yeay. dia suaranya. Cakep kan sahabat RTI. Terima kasih. Oke deh sahabat RTI, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa ya, seputar bintang tamu yang hadir pada malam hari ini. Tentunya bintang tamu kita sangat menginspirasi ya kan Kopi? Wow. Oh, pastinya. Bintang tamu yang sangat luar biasa ini. Iya betul sekali. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Ratih yang udah mau main ke RTI Media Center. Berikan tepuk tangan yang gemuruh. Wih, sama-sama. Tepuk tangan goib ya. Nah, ada tuh tepuk tangan goibnya. Nah Terima itu kasih. dia. Sebuah kehormatan Itu mah yang loh selalu diundang ditunggu-tunggu. sama RTI. Loh, kami yang harus banyak terima kasih ini sama Mbak Rati udah. Banyak terima kasih. Ini iya bener banget. Udah mengganggu waktunya ya kan sahabat RTI. Enggak. Oke deh. Sebelum kita ngobrol, kita Sony mau ini ya Kopi, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita ya Kopi. Kita mau bacain sedikit Oke. profil dari si Mbak cantik ini. Siapakah? Wow. Nah, Siapakah ya? Jadi merasa cantik beneran nih. iya. Aduh. Oke. Aduh ini kok. Bentar. Aduh. Kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa? Nah. Ini dia lari-lari dia ini. Aduh, gimana sih ini? Berlari. Tadi udah di. Oke. Nama bintang tamu kita pada malam hari ini adalah nama lengkapnya Kak Ratih Listianing Tias ya. Iya, betul. SPD MPD. Wow, keren banget ya. Wah. Mantap, Bre. Kemudian lahir 1 Desember, kemudian alamatnya di Tumenggung tentunya. Dan iya, Temanggung. Tumenggung. Ya bener-bener. Tumenggung, Iya. Tumenggung ya, alamatnya di Tumenggung. Temanggung. Kemudian bener ya? Temanggung. Tumenggung ya. Temanggung. Temanggung. Ya Allah Jawa itu. Aduh, Tengah. Temanggung. Aduh, kok berasa kayak lagi dengerin tutur tinular, ada kata Temanggung. Aduh. Iya, Iya. Temanggung ya sahabat RTI. Temanggung. Kemudian pernah mengecap pendidikan di SLB YKAB ya, YKAB. Iya. YKAB Semarang, kemudian di SMA Surakarta. ya Allah ya Tuhan. Solo. Solo. Disasarin ke Semarang. YKAB Surakarta ya Belum sahabat RTI. pindah Aduh. soalnya. Jauh banget, Bro. Dan SMA di SMA Negeri 5 Surakarta. Pendidikan S1 di PLB Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. UNS. Kemudian S2-nya di Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Wow, keren sekali Woi, tentunya. UPI nih, alumni UPI. Nah, ini dia Kopi. Hobinya ternyata singing, writing, and broadcasting. Wow. Wah. Nah, ini lagi yang paling penting nih, moto hidup. This is me. Wah. This is my choice. This is my happy life. Wow, keren sekali. Wah. Nah, sedikit tentang riwayat pekerjaan Mbak Rati ini.
kakak Ratih ini ya. Aduh, Mbak kakak ini gimana belibet ya. Pernah Apa aja boleh. sebagai tenaga pendidik di YP di Di mana coba? ABCD Muhammadiyah, Ya, Kabupaten SLB Semarang. ABCD Muhammadiyah Surabaya. kemudian dosen pendidikan luar biasa, pendidikan khusus Universitas Untirta ya, apa sih kepanjangannya guys? Untirta itu Untirta. Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten sana. Nah, itu dia sahabat RTI. Ya. Dan guru di SLB Negeri Semarang dan di guru di SLB Negeri Temanggung ya, Temanggung ya, bener ya? Betul. Ya Temanggung, bukan Tumanggung ya. Karena ini bukan Dan tutur sebagai- tinular ya bos ya. Dewan Penasihat PES di Persatuan Tunanetra Indonesia Semarang. Bener nggak sih? Bukan. Jadi anggota Pertuni Solo, kemudian sekarang menjadi Dewan Penasehat di Paguyuban Alumni YKAB Surakarta atau PAYS. Nah, begitu Nah, dia ya sahabat RTI. Itu yang betul. Itu dia ya. sedikit. Nah, iya makanya. Ayo, siapa yang tipe nih? Siapa yang tipe ini? Aduh, yang tipe ini Nah, siapa ini? Kita geprek nanti dia rame-rame. Kita bikin sarapan dia. Ini nggak tahu ya. Nanti coba kita klarifikasi di belakang ya. Aduh, Oke deh kalau begitu sahabat RTI, itu tadi sekilas tentang Mbak Ratih. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol sahabat RTI, kita bakal break sebentar ya. Break Mbak sebentar. Ratihnya mau ambil ini dulu ya, mau minum dulu katanya. Siap-siap minum dulu. Oke. Siapkan deh. dulu coklatosnya guys ya, yang Iya. mau ngambil. Tetap di RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk kita semua. RTI memang Is the is best. the best. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami isi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari
Cintaku bertepuk sebelah tangan. Album menjemput seluruh hatiku, seluruh hatiku. RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk semua karena RTI memang is Memang is the best. Yes. The best lah ya, the best. Apalagi malam ini bintang tamu kita itu adalah the best gitu ya. yang paling the best di antara yang ter the best. Iya. Wow, terima kasih. Oke deh kalau begitu. Nah, kita akan memulai obrolan kita pada malam hari ini. Pada Kita ngobrol malam hari santai aja ini. ya, guys. Ya, santuy-santuy Ya, ya. boleh, Aku udah boleh, agak grogi juga sih. Mas grogi, saya juga manusia yang suka makan nasi. Oh, kirain tadi yang suka makan bakso. Bukan. Iya. Oke deh kalau begitu. Kita mulai dari si Kopi. Silakan Kopi. Apa mulai dari mana ini Kopi? Oh iya, tadi SMA-nya SMA apa tadi? Di SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 Semarang. Semua, Oke. semua profil Berarti kayaknya udah SMA-nya dibacain deh. ya agak lupa tadi. Nah, berarti SMA-nya ini kan nggak di SLB ya, Iya, di umum. Di umum inklusi, setelah inklusi. Tantangannya apa waktu itu? Terus apakah ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau ada diskriminasi kah atau gimana selama di SMA karena- Negeri 5 itu? Iya benar. Karena kan Mbak Kak Ratih kan mulai bergabung dengan mulai bergabung bersekolah bersama teman-teman non difabel itu kan di SMA. Nah, kira-kira gimana nih? Apa ini tantangannya? Pertama sekali bergabung dengan teman-teman non difabel. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, sahabat RTI. Jadi waktu dulu tuh di tahun 1999, berasa tua banget deh. Wow. Jadi di tahun segitu, Kita masih kecil ya. Kita masih kecil. Belum lahir. Saya belum dulu lahir. juga masih kecil sebenarnya. Cuman saat di sana itu, walaupun masih kecil, tetap udah masuk ke SMA loh, gitu. Jadi di tahun Yes, segitu, asik. karena masih belum digitalisasi seperti sekarang, di saat Oke. yang keluar zona nyaman kita dari SLB masuk ke sekolah inklusi itu, yang paling dirasa sulit itu yang pertama adalah komunikasi dan interaksi dengan teman-teman sebaya. Yang kedua adalah pengerjaan tugas ya, karena kan yang pertama kalau kita komunikasi dan interaksinya kurang baik juga nggak akan diterima dengan baik di kalangan teman-teman, karena kan ada orang pertama kali datang tunanetra, walaupun mungkin saat itu saya bukan yang pertama kali di SMA Negeri 5, cuman basic untuk bener-bener pure bergabung sama teman-teman awas itu kan nggak mudah, walaupun tinggalnya saya dulu tuh nggak di asrama, tinggal di rumah sendiri gitu. Tapi nggak begitu ini sih kalau untuk komunikasi interaksi nggak masalah, karena kan sisa penglihatan masih ada, alhamdulillah masih low vision juga. Kemudian untuk pengerjaan tugas waktu itu masih nyatet aja pakai tulisan braille. Kemudian nanti ada juga pakai tape recorder waktu itu, dan mengerjakan tugas pakai mesin ketik manual waktu itu yang tutak gitu. Oh iya, mesin tik. Masih ngetik. Mesin ketik itu ya. Iya, kalaupun enggak ngetik dulu juga. Nah, ngetiknya itu pakai mesin ketik awas yang bukan yang braille. Iya, benar. Ketik awas. Benar-benar. Iya, mesin ketik itu Yang gede biasa banget itu ya. Iya. Kayak keyboard Ambilnya komputer. yang portable ya, jangan yang gede yang duduk di meja. Terus di sana juga ada juga ini guru pembimbing khususnya. Jadi udah ada guru yang dari SLB udah standby di sana, memang bertugas untuk nyalinin tugas-tugas kalau kita nulisnya braille atau pas ulangan kita braille, kemudian diberikan ruang tersendiri kalau kita pas lagi tes. Jadi biar nggak mengganggu kalau kita lagi nulis gitu. Oke gitu. Tapi ngomong-ngomong di tahun segitu itu sekolahnya udah basicnya memang basic inklusi atau memang apa ya? Maksudnya waktu itu apa sih nama inklusi? Inklusi ini kan Jadi- baru ini gitu. Iya. Gimana? Waktu itu awal-awal udah di sana sih pertama integrasi, kemudian mulai menanjak inklusi karena memang
di sana sudah menerima anak-anak berkebutuhan khusus, bukan hanya yang disabilitas netra, juga hambatan pendengaran, kemudian juga itu yang tunadaksa. Jadi di sana udah welcome banget. Kemudian ya itu tadi sudah disediakan guru pembimbing khusus kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan kayak gambar-gambar kayak fisika, matematika. Jadi ada guru-guru yang udah mentranslate apapun yang kesulitan kita itu. Oke, masih diskriminasi Kalau di sana enggak ngerasain terhadap dibully, teman-teman, enggak teman-teman ngerasain, aman ya. enggak aman dong, enggak ngerasain dibully, enggak Wah. ngerasain dibedain, ditolong semua Alhamdulillah. beneran. Alhamdulillah. Keren, Keren sekali Nggak ada ternyata. pembulian. Iya, tidak ada pembulian. Oke. Terus gitu udah SMA tuh, tep terus lulus tuh. Nah, kenapa ketika kuliah Kak Ratih memilih PLB? PLB. Pilihan pertama sebenarnya Coba ceritain. pilihan pertama sebenarnya bukan di PLB tapi sastra Inggris UGM. Wow. Oke. Terlalu berani menurut saya, cuma karena memang basicnya dari SMP udah seneng bahasa Inggris, kemudian pengennya sih masuknya ke UGM juga. Jadi ambilnya yang pertama adalah sastra Inggris UGM, yang kedua adalah PLB UNS. Saat itu di UNS ini hanya bisa menerima di jurusan PLB, tidak seperti 5 tahun kemudian. Jadi di tahun 2002 Oke. itu baru bisa menerima, karena kan nanti khawatir kita mengganggu apa ya namanya untuk KBM-nya, terus nanti kita gimana kesulitan, karena kan kalau selain yang berhubungan dengan PLB waktu itu susah kan ya, kan nggak mungkin kan kita ngambil biologi, fisika kayak gitu. Jadi walaupun bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris saat itu belum ada kerjasama mungkin ya, jadi yang boleh baru di PLB gitu. Dan UGM, kenapa dipilih UGM? Karena UGM itu kan udah mulai welcome, apapun boleh gitu, benar. mau psikologi juga boleh, terus UNY juga bisa sebenarnya. Tapi saya dulu waktu ngambilnya kenapa sastra Inggris UGM ya, kenapa nggak FKIP UNY aja, nggak tahu, tapi senang aja ke sana. Oke. Itu ketika pengambilan jurusan ada yang kayak misalnya ngarahin gitu, Kak Ratih mending ngambil ini deh, ada yang ngarahin nggak sih Mas? Ngarahin dong, mama mau kuliah. ngarahin. Oh, mama. Oke. Ngarahin Orang karena tua mama tentunya ya. ini namanya di kampus juga kerjanya, jadi tahu. Oke, ya. Oke deh kalau begitu. Terus apa sih bedanya ketika sosialisasi dengan teman-teman di SMA dengan di perguruan tinggi? Ada nggak sih perbedaan yang mungkin apa ya sedikit ketika di SMA ketika masuk SMA dan ketika masuk kuliah? Tapi nanti jangan dijawab dulu sekarang dijawab karena kita dulu. bakal Oke. Kita simpan untuk nanti. break. Iya. Kita simpan untuk nanti. Kita akan dengerin puisi yang dibacakan oleh Puisi. Kak Ratih. Kak Ratih. Yuk kita sama dengerin. Untuk sahabat RT jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi. Cilegon, 1 Desember 2022. Assalamualaikum ibuku. Barakallahu fik ya Bu. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu, juga bahagia di sana. Maaf ya Bu, aku cuma bisa kasih ini. Bukan sesuatu yang mahal, tapi semoga ibu suka. Doakan aku ya Bu. Semoga rezeki aku lancar dan uang yang aku tabung cukup untuk kesana. Ketemu sama ibu. Membayangkannya saja sudah membuat aku menangis. Aku selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan ibu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Sekali lagi, aku bersyukur punya ibu dalam hidup aku.
Terima kasih ya, Bu. Aku sayang Ibu. Maaf ya, Bu, kalau tulisan Braille aku banyak yang salah, karena sudah lama tidak pakai tulisan Braille. Semoga tulisan ini tidak rusak di jalan. RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk semua, karena RTI memang Is the best. best. Oke deh kalau gitu. Tadi ada satu puisi yang bagus banget dan apa ya, membuat merinding juga ya, Kopi. Kau gimana perasaanmu, Kopi, mendengar puisi tadi? reading disco saya, brother. Iya, tunggu dulu, kita maksudnya Kita mau tadi reaction dulu. Iya, mau reaction dulu. Gimana sih? Ya, tentunya puisi yang begitu bagus dan membuat kita benar-benar merinding ya, Sobat RTI. Dan kita akan lanjut pertanyaan yang tadi. Bagaimana nih Kak Rati? Ada nggak sih perbedaannya gitu? Apa namanya, sosialisasi ketika di SMA dan sampai masuk ke perguruan tinggi, gimana? Ada nggak kira-kira perbedaannya? Bedanya pastinya adalah beda untuk pola pikir, kemudian dari pola belajar. Jadi di PLB dengan di SMA itu udah beda teman-temannya juga. Kemudian lebih ke ini sih, lebih ke belajar, karena kan buku-buku saat itu terbatas, susah banget, harus di audio, harus direkamin, dan itu yang membuat agak-agak apa namanya ya, sedikit ngos-ngosan untuk mengejar sama teman-teman. Jadi saya itu 3 kali kerja, kalau ada tugas di braille dulu, atau kalau ada catatan di braille dulu, kemudian diketik manual, baru dikirim ke waktu itu ini nih rental. Jadi harus diketikin di laptop, di komputer itu kan harus di rental dulu, masuk ke rentalnya bayar 1 jam itu 1.500 apa berapa tuh waktu itu. Jadi mahal banget biar bisa internetan itu. Oke. Itu aja sih Berarti bedanya itu ya, dan tantangannya itu tadi ya. Jadi kita jadi 3 bahkan 2 kali kerja, bahkan sampai 3 kali kerja. 3 ya, kali untuk kerja, tugas. jadi 3 kali kerja. 3 kali Jadi kerja anak jadinya. sekarang itu harus bersyukur. Kemudian kalau nggak pinter kebangetan, karena kan kayaknya segala macam ada, dengan satu jari aja bisa mengerjakan tugas, apapun bisa dilakukan. Kalau dulu mah bener-bener harus ya itu tadi di braille, kemudian diketik manual, baru direntalin, ditulisin di komputer. Aduh, bener-bener 3 kali kerja. Dan walaupun begitu sih senangnya karena banyak teman, bukan cuma di kampus, tapi senangnya udah masuk ke ranah radio dari mulai SMA sampai kuliah. Oke. Nah, ini ada reaksi ini dari Bang Krisna yang ada di Kalimantan Selatan, katanya puisinya menyentuh banget katanya. Wah. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Oke lah. Tapi bener juga sih yang tadi, harus bersyukur. Karena sekarang ada Google, ditambah lagi ada AI. Yap, Bikin bener. makalah pun kita bisa nyuruh AI sekarang. Betul Nah, banget, betul banget. tapi Pembodohan publik. Artinya memanfaatkan fasilitas itu bukan untuk yang seperti itu sih menurut saya. Setidaknya ada bahan bacaan, kita jadi tahu, terus kita bisa iya, bikin itu dia sendiri. bener. Jangan kopas itu Nah. tidak boleh. jadi AI itu sebagai referensi aja, Kopi. Referensi. Si Kopi ini. Ya. Jangan kopas ya, jangan kopas. Mending Nggak ini dong. aja daripada kopas, ini aja. Saya kalau kopas buat ini, buat ngirim ke cewek. Itu baru kopas. Lah. Iya, oke deh kalau begitu. Oke, berarti selama di universitas aman ya. Terus Aman ini pertanyaan yang ini ya, apa namanya? Apa sih, kenapa apa yang terbersit di pikiran Kak Rati waktu itu? Kenapa Kak Rati harus ngambil S2? Apakah karena motivasi dari orang-orang sekitar, atau memang pengen Udah. ngambil S2?
Atau udah emang pengen jadi dosen cita-citanya? Jadi Nah. cita-citanya itu Nah, sebenarnya pengennya tetap jadi guru aja. Kemudian nggak nyangka sih bakalan jadi dosen. Dari S1 itu udah perkembangannya mainnya sama teman-teman radio, sama teman-teman kampus. Kemudian akhirnya S2-nya itu setelah dari SLB APCD Muhammadiyah di Kabupaten Semarang. Waktu itu pengen lanjut lagi aja gitu. Terus ambilnya yang pertama dari situ tuh bukan di PLB UPI, tapi ambilnya akhirnya di psikologi UGM. Oke. Nah, dari psikologi UGM itu cuma di jalani selama 1 semester. Kenapa 1 semester? Karena 2 PLB harus S2 PLB, nggak boleh dari S1-nya PLB, S2-nya psikologi nggak akan bisa gitu. Mau jadi dosen, mau jadi guru, apapun asal itu PNS itu harus linear. Makanya setelah keterima di UPI, di UGM-nya dilepas gitu. Terus udah dari situ begitu S2 ngelamar ke sana-sana ke sini masih belum tembus juga, ya akhirnya di Untirta itu, Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Dan alhamdulillahnya ditempuh cuma beneran 2 tahun, pas banget 2 tahun lulus S2-nya. Keren banget Kopi, aku aja S1 lebih loh Kopi, 4 tahun. Aku juga S1-nya lebih 4 tahun 7 bulan karena ditinggal dosennya keluar negeri aja, jadi lama. Kalau saya malah belum kelar, lawang baru semester 5. Kau semangat jangan malas-malas. Nanti kalau kamu malas Enggak nanti dong. dicubit sama Kak Rati. Takut ntar dikeprek. Walah, koplak. Oke deh kalau begitu. Terus kalau boleh tahu Kak Rati mulai S2-nya itu tahun berapa sih? 2010 Agustus 2010 sampai selesai itu September 2012. Jadi wisudanya Desember 12 Desember 2012. 20 Desember 2012. Wow. 2012 di tanggal cantik. Woi, cantik banget. Cantik Itu mah tanggalnya. kalau aku pasti request itu ke Telkomsel untuk buat nomor handphone kalau Nomornya cantik. Ada aja tuh. Iya lah, nanti juga mau request nomor. Terus, Jangan disebutkan, kita nggak di endorse bre. Iya. Aduh iya, nggak di Ini gimana endorse sih? kita. Kita bukan di endorse ya. Jadi kita tadi itu ini ya sahabat RT, ditit aja tadi itu ya, Bang Editor. Nah, itu kan apa ya? Maksudnya itu kan dari tahun masuk perguruan tinggi di S1 dan S2 itu kan tentunya di era 2010 itu kan udah ini ya, teknologi udah mulai nih kan, udah mulai masuk, udah mulai kita gunakan. Nah, coba apa sih perbedaan signifikannya gitu ketika di S1 dengan S2 ini? S2. Pastinya makin senang, makin bisa menggunakan email, udah bisa. Terus belajar Microsoft Word dan lain-lain itu saya langsung ke mana sih, ke Bandung, ke Wiataguna waktu itu belajarnya. Ke kampus langsung ke sana setiap minggu, terus ya udah jadi sedikit lebih ngerti lah, pakai Microsoft Word seperti ini, terus bikin email kayak gini, internetan kayak gini. Bahkan penelitian saya juga di Wiataguna. Wah, sekalian ya menyelam sambil minum air. Iya, benar sekali, menyelam minum air, benar. Karena sambil ini ya, sambil belajar tentang perbedaan, terus kita penelitian sambil belajar juga gitu ya. Benar-benar banyak banget kayaknya yang didapat selama di Bandung ya. Iya.
2 tahun di Bandung itu menyenangkan banget. Rasanya kayak pengen balik lagi ke Bandung karena dari udaranya juga sejuk. Kemudian bener-bener ini loh, ke disabilitas itu luar biasa banget kalau di Bandung tuh. Iya, benar Care-nya, kemudian Iya. gimana ya? Belum nyebrang jalan aja udah dipanggil-panggil, "Neng, di situ aja. Nanti dibantuin buat nyebrangnya." Kan amazing banget gitu. Coba kalau di daerah lain belum Iya. tentu. Nah, itu dia. Iya, Bandung is the emang best, kerasa man. banget bedanya di daerah sama di ibu kota provinsi itu jauh. Jauh banget. Paling kita bisa Nah, berarti dapetin sekarang itu di nih kan Jogja. gimana Kak Rati? Paling kita bisa dapat care itu kalau di Jawa Tengah, di Jogja, di Solo kayak gitu. Cuman di Bandung pokoknya mantap deh. Iya, mantep. Merasa diri apaan? Nah, berarti sekarang kegiatannya di ini ya, Kak, di Untirta ya. Sekarang kegiatannya? Sekarang kegiatannya di Temanggung. Saya udah resign dari iya, udah resign. Jadi udah Nah, ini dari kita pengen. dosen itu Oke. Hah? selama 6 tahun. Kemudian karena pengen deket sama orang tua, Oke. terus resign kan. Nah, waktu itu ada lamaran di SLB Negeri Semarang. Jadi ya udahlah, gimana, di Solo kan waktu di kampus belum ada, terus di kampus yang lain juga belum ada. Udah jadi guru aja, nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kan dosen-dosen itu mah, bahkan presiden juga dari guru juga kan pinternya. Jadi kan nggak harus malu jadi guru gitu. Habis dari dosen, kadang kan orang mikir, kamu gimana, pasti dosen itu udah lebih tinggi daripada guru. Ada yang bilang seperti itu, sama aja kalau menurut saya. Jadi bedanya hanya di di tempatnya yang berbeda, kemudian cara mengajarnya yang beda, peserta didiknya aja yang berbeda. Jadi semuanya itu untuk mengajar, memberikan ilmu, memberikan pendidikan. Seperti itu. Jadi di SLB Negeri Semarang, dan kebetulannya alhamdulillah ketemu jodoh di Semarang. Oh iya keren. Jadi dekat dengan orang tuanya dapat. Kemudian berkenalan dengan seseorang yang istimewa ketika beliaunya lagi main ke Semarang, terus disamperin deh, jadi ketemuan, dan ya udah jadilah teman sebelah sekarang. Oke deh kalau begitu. Berarti Tapi kita Semarang penasaran. daerah yang sangat istimewa untuk di hati. Penasaran apa? Kita jadi penasaran ini proses ketika melamar jadi dosen itu gimana sih? Penasaran nggak sih Kopi? Penasaran sama gimana nih ngadepin mahasiswanya gitu. Ada yang nyeleneh itu apa dia. gimana gitu mahasiswanya. Nanti kita bakal bahas. Tapi nanti. Tetap di sini Sobat RTI. Oke. Jangan kemana-mana Sobat RTI, konsenin terus sampai selesai ya. Tetap Sampai di RTI Radio selesai. Streaming, media inspirasi untuk kita semua. RTI memang Terima Is the best. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan.
RTI Radio Streaming Media Inspirasi semua. RTI memang is the best tentunya, Is the pastinya the best lah ya. Oke deh, kita mau ngingetin dulu ya Kopsen, buat sahabat RTI yang mungkin ingin bertanya-tanya dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, mau nanya apa aja nanti kita ini ya, kita bakal bacain dan nanti bisa ditanggapi sama bintang tamunya. Buat sahabat RTI yang mau bertanya boleh lewat WhatsApp grup kita. WhatsApp grup kita di sahabat RTI Radio. Boleh yang bagi sahabat yang belum tergabung di grup sahabat RTI Radio, boleh ke nomor mana Kopi? bisa melalui Japri Kopsen sendiri di 087 838 412 99. Bisa juga lewat 0812 6622 5800 tentunya. Dan jangan malu-malu, ayo. Bagi kamu-kamu yang mau bertanya, silahkan. Kita bakal tungguin sampai ke pukul 21 menit. Ih, kok ketawa ya? Wah, ada tawa goib, guys. Iya. Oke deh kalau gitu. Kita next kita lanjutkan obrolan kita. Tadi kita pengen tahu nih gimana sih perjuangan Kak Ratih ketika ingin ingin menjadi dosennya. Menjadi dosen. Oke, jadi untuk perjuangan menjadi seorang dosen itu lebih nggak mulai dari semua lamaran-lamaran pekerjaan itu dijalani. Oke. Ya, jadi dosen itu yang paling susah karena setiap kali melamar di tempat manapun, saya pernah ke UNESA, Universitas Negeri Surabaya pernah, kemudian udah pernah di UNY, udah pernah di Malang, udah pernah di mana lagi, udah gitu. Nah, di setiap tempat yang saya kunjungi beberapa hari sebelumnya harus menemui panitia. Jadi akan hadir seorang tunanetra. Jadi kami harus menyiapkan untuk pemandu sendiri ataukah readernya itu datang dari kampus gitu. Dan yang benar-benar harus dipersiapkan kan, kita harus ngajakin orang ya, nggak sehari 2 hari harus nginep di mana, kemudian kadang kita nggak tahu harus kemana karena kan nggak punya saudara di Serang, Banten waktu itu. Tapi ya karena waktu itu readernya diizinkan membawa sendiri, jadi didampingin sama mama juga, jadi ya udah deh dibacain, kemudian ditempatkan di satu ruangan khusus. Waktu itu sama-sama ada 2 tunanetranya, sama-sama dibacain, jadi ada panitianya. Jadi dijamin aman tanpa bocor untuk ya gitulah pokoknya dengan kemampuan sendiri. Dan waktu itu minta untuk diberikan jatah waktu tambahan, kayak biasanya tuh teman-teman tunanetra belum boleh. Jadi mungkin memang belum welcome ya, tapi memang ketika ada apa namanya, untuk bukaan PLB sendiri sudah mulai diberikan apa ya namanya, kesempatan. Jadi mungkin belum bisa minta lebih, tapi sejalan dengan waktu akhirnya banyak hal yang diberikan ke PLB gitu. Oke. Terus kemarin pas ikut ujian itu kan waktunya kan sama dengan yang biasa kali, nggak ada tambahan waktu. Kalau kita lihat kan di ujian ASN saat ini kan antara difabel dan non difabel itu ada perbedaan waktu, dan yang difabel diberikan waktu lebih lah dari yang non difabel gitu. Terus kemarin gimana caranya Kak Ratih harus bisa menjawab ujian yang ada dengan waktu yang disediakan. Bagaimana caranya? Bagaimana ibaratnya kayak pintar-pintarnya itu gimana sih bisa mengatasinya gitu, bisa dengan waktu yang ada bisa memaksimalkan lah gitu. Biar waktunya aman, jadi selama sekolah pun bahkan dari SMP diajarkan apa yang kamu bisa, apa yang sudah kamu pahami, kira-kira yakin dengan huruf abjad apa yang dipilih, ya udah itu, jangan dibaca ke bawahnya, atau stop
kalau emang udah nggak ngerti, kira-kira setengah menit udah nggak ngerti, ganti ke nomor yang lain, harus kayak gitu. Jadi ketikanya itu udah random aja, atau kalau nggak udah sekali dua kali dibacain nggak bisa, ya udah kita cobain yang kira-kira relevan, karena kan itu ada banyak pertanyaan umumnya, kemudian hal-hal yang berhubungan tentang disabilitas, kemudian dari undang-undang, cara mengajar, udah dapat di situ. Karena kan poinnya bukan cuma les aja, tapi dari interview, kemudian waktu itu juga ada micro teachingnya, harus mengajar juga. Jadi untuk soal sih nggak terlalu banyak beban nilainya, tapi di interview sama micro teaching yang paling banyak. Oke. Berarti benar-benar ini ya, benar-benar harus pintar-pintar ya, maksudnya jangan terlalu berlama-lama di satu soal gitu. Terus Betul. untuk itu ada nggak kesulitannya ketika menjalani tes yang dua tadi, micro teaching dengan Interview. wawancara ya? Interviewnya gimana? Iya. Gimana Kalau kemarin interview mengakalinya? Interview sama micro teaching pasti deg-degan banget, karena yang pertama kali Ah. udah mau tembus ya, karena dua kali. Yang pertama tuh di UNESA udah dapet 3 besar tapi nggak lolos, udah mengalahkan berapa puluh orang itu. Terus kalau yang di Untirta itu ya karena udah kedua kalinya lebih bisa menahan diri. Terus apa yang disiapkan itu yang kira-kira unik. Jadi ketika kita mau melamar pekerjaan, jadilah diri kita yang punya power dan satu ciri khusus. Misalnya yang lain mau membahas micro teaching tentang apa atau mengajar tentang apa, kita coba beda dan tunjukkan bahwa ada kemampuan kita. Waktu itu saya dengan cara pura-pura mengajar, kemudian menggunakan laptop sendiri, kemudian setting laptop sendiri di depan ini juri, apa sih namanya ya, yang itu yang ngetes, penguji ya, pengujinya yang ngetes itu. Ya, dan hal-hal yang mungkin dia kira-kira dia tidak tahu, jadi kayak menarik gitu kan ya. Jadi ya udah akhirnya keterima. Gemeteran nggak sih? Nervous nggak? Gemeteran banget pas dengar kabar diterima tuh, nggak nyangka banget. Lolos di antara 6 orang waktu itu dari sekian banyak yang ngelamar. Ngerasa apa sih, nggak yakin aja, tapi ternyata bisa dan dijalani selama 6 tahun. Suka dukanya jadi dosen itu luar biasa banget. Wow. Oke. Nah, ada masuk ke ini, udah pas bagian jadi dosen. Iya, pas bagian jurusan nih. Nah, gimana pertanyaan kopi tadi? Ya, nah, gimana sih tantangannya pas ngajar sebagai dosen? Terus ada nggak sih mahasiswa yang suka aneh-aneh ini, suka bikin geleng-geleng kepala? Banyak banget pengalamannya, bener asli. Oke, Banget. gimana? Aduh, penasaran Jadi banget. mulai dari tahun 2014, mulai dari tahun 2014 itu satu angkatan pertama welcome sih dengan tunanetra. Cuman kan namanya anak mahasiswa tuh isengnya ada, nakalnya ada. Ada tuh yang suatu ketika saya ngajar sore hari hujan, terus ada yang izin ke kamar mandi gitu ya. Pulang-pulang kok ada aroma kopi. Coba kebayang nggak aroma kopi? Terus saya waktu itu masih ya kali kayaknya Bukan, nih 2014 waktu masih itu. 2015 baru Masih SMP. SMA mah ya. SMP sih. Iya. Nah, terus. Terus ini saya kan WA dulu sama yang duduk paling depan. Terus ada aroma kopi, di mana ya, siapa? Si ini Bu yang bawa secangkir kopi ke kelas gitu. Terus saya bilang anak-anak, saya kalau bilang ini manggilnya boys and girls gitu. Jadi untuk ngakrabin ke mereka, boys and girls, kalau sore-sore kayak gini kayaknya enak deh ngopi. Siapa nih yang mau ngopi sama saya? Atau kalau nggak mau bilang, siapa yang mau bilang saya mau keluar dulu mau mengambil kopi. Terus ngaku deh di depan, Bu, yang di kelas ini Sindiran ada halus kopi ya. saya bla bla bla. Ya seperti itu. Itu yang uniknya, tapi isengnya ada. Terus tapi hal-hal yang menyenangkannya banyak banget, karena dosen itu setiap tahun menemani ini ya mahasiswa untuk apa? Untuk wisata kayak study tour. Udah sampai ke Bali, udah sampai ke mana ya saya tuh? Udah sampai ke Malaysia, udah sampai ke Raya,
udah sampai ke mana lagi tuh, ke banyak tempat. Pokoknya setiap tahun aja nemenin mereka. Wah, berarti ada satu statement yang dari dosen saya tuh katanya mahasiswa kalian tuh mahasiswa nggak boleh dekat-dekat sama dosen. Nah itu berarti nggak benar statement itu. Berarti Kalau boleh dong dekat. saya sendiri dekat boleh, tapi bukan berarti Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Karena kan dekat itu bukan untuk mendapatkan nilai. Jadi dekat itu bisa untuk mendapatkan ilmu dari dosen, kemudian dekat itu bisa menjadi calon asisten dosen, kemudian dekat itu bisa kayak ibu dan anak. Jadi kayak tadi yang puisi yang saya bacakan itu adalah sebenarnya surat dari salah satu mahasiswa saya angkatan 2015 yang pengen banget ketemu karena udah lama nggak ketemu sejak pandemi, lalu mengirimkan kado, dan dia nulis dengan tangannya sendiri, nulis braille karena kan di sana juga ada mata kuliah braille. Jadi luar biasa banget. Wah. Soalnya ada pengalaman nih, nggak boleh mau nanya ke dosen tuh, nanya yang nggak ngerti itu susah gitu. Nggak boleh ke japri. Mau ngirim tugas kan disuruh ngirim kan ke rumahnya dia waktu itu tuh. Kalau saya Tapi nggak boleh langsung ke rumahnya dia, katanya rumah saya mah di gerbang dikunci, nggak boleh, harus dilempar. Kalau saya nggak sampai kayak gitu, jadi di WhatsAppin aja tugas-tugasnya. Kemudian saya sangat welcome untuk kalau mas-mas tahu ya, di rumah itu bisa ngapain aja. Jadi kalau mau mereka lutisan, mau rujakan, sekalian bimbingan itu bisa di situ. Kemudian tanda tangan KRS, apapun konsultasi bisa main ke rumah. Bahkan pernah saya tuh panas, dalam kondisi panas, saya temuin tuh anak karena memang dia jauh-jauh dari Cilegon. Jadi kan kasihan udah datang jauh-jauh gitu. Sambil duduk saya sambil ini nih sakit banget, tapi yang penting dia datang, saya bisa ngisi buku dia untuk ini absensi bimbingan itu udah, yang penting udah. Nah, berarti ketika itu berarti jadi ini juga dong ya, jadi dosen pembimbing akademik dong ya? Iya, di setiap tahun pasti jadi dosen pembimbing akademik, kemudian setelah di akhir-akhir juga menjadi dosen pembimbing skripsi. Bahkan pernah jadi dewan penasehat untuk kemahasiswaan. Pernah saya jadi. Nah, yang bimbingan skripsi nih gimana nih? Wah, ini kalau bimbingan skripsi ini berbagai macam dosen ya. Kadang kita apa ya? Kadang kalau aku pribadi sih waktu itu kadang agak segan-segan atau gimana gitu ya. Mungkin akunya kali ya yang kurang dekat dengan dosen gitu. Nah, gimana tuh waktu bimbingan skripsi itu apa sih? Maksudnya gimana sih caranya Kak Ratih supaya mahasiswa itu nggak sungkan kayak Sony kan itu dulu sungkan banget itu kalau mau minta ini aja kadang harus dalam hati gimana ya, minta nggak ya kadang mau bertanya pun kadang kita mikir dua kali kita mau kalau saya dibikin santai aja, bahkan sampai sekarang saya masih ada satu grup bareng sama mahasiswa loh, beneran, dan saya nggak boleh keluar coba. Jadi kalau ke mahasiswa, jadikan saya sebagai ibu Anda, bukan dosen Anda. Tapi jangan pernah merasa kecewa atau sedih ketika saya benar-benar marah. Dalam artian, ini kenapa tulisan yang begini masih diulang. Kemudian saya pernah juga bilang, ini baris ketiga halaman pertama begini-begini. Ibu kok tahu gitu. Jadi saya udah baca sebelumnya, dan emang kenapa tipenya di sini, kemudian salahnya di mana itu saya udah ini banget, sudah emang harus sudah baca. Dan tugas seorang dosen itu, dosen sama guru tuh sama, dia lebih pintar karena dia baca duluan gitu. Iya sih, kadang-kadang itu sih. Gimana? Jadi untuk kita membangun chemistry supaya bisa deket dan nggak sungkan ya harus kayak gitu. Ada sih memang satu ketika mendapatkan mahasiswa yang asal mereka tuh sopan aja. Jadi kita nggak akan kasih batasan kayak ada yang nggak sopan atau yang gimana ya, tetap ada sih sikap yang berbeda. Cuman ketika kita dapet yang welcome, sopan, kemudian ya tahulah apa yang harus dilakukan. Dia diberi kesempatan untuk ibu dan anak, tapi tetap memperlakukan saya sebagai dosennya ya monggo, terima kasih. Ya seperti itu. Bahkan kami tuh pernah loh jalan-jalan,
yang tidur bareng di mana, ya gitu. Jadi ya udah asik aja kayak ibu dan anak curhat kayak gitu, udah selesai. Wah, Keren kali. ada sesi curhat-curhatannya juga. Iya bener-bener. Karena Seumur jujur umur saya ya, nggak pernah ngobrol santai sama Nah. dosen kayak gitu. Apalagi sampai curhat. nah kalau aku mah dulu waktu dulu ya nggak pernah ada momen yang begitu ya, nggak ada kayak saya jalan bareng dosen apa segala macam, nggak pernah ada momen makanya sih. pilih saya aja Tapi- sebagai dosennya, kenapa nggak dipilih saya? Ini udah Nah, harusnya 2 kemarin tahun, udah Kak mau Rati semester harusnya- lagi, nggak ada momen yang gimana-gimana sama dosen, garing aja. Harusnya kan Main nanti ke kemarin ke mall, kampus aku kemudian- lamarannya. Oh, main ke mall, Ya, kalau ke kemudian Unilis makan. mah wah, asik banget. Beneran, yakin, nggak bohong. Waduh, Waduh. keren sekali tentunya. Jadi bisa juga dijadikan jembatan untuk kita minta tolong, yuk main kemana, misalnya mau beli baju kah, sepatu kah, kayak gitu. Jadi nggak sungkan juga. Terus udah paling pulang jajan bareng udah. Terus kalau misalnya Oke. Jadi kalau misalnya ada nggak sih pernah dapat anak bimbingan yang udah semester akhir bahkan sudah lewat dari dari masanya, tapi nanti jangan dijawab dulu. Kita ke mana bang? Ke lagu dulu ada apa tadi? Ada Cobalah mengerti yang dibawakan oleh Kak Rati tentunya. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan tetap menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerima. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerima. Ini menjadi arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu,
cintanya takkan berhenti. RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk semua, karena RTI memang is the best. Masih Is ada the best, tentunya the best. Masih ada Sony Ari di sini. Dan saya Rati Listi. Nah, masih ada waktu sampai ya setengah jam ke depan ya kurang lebih. Iya, setengah jam Nah, ke ini depan. ada pertanyaan Padahal kita masih titipan banyak nih. banget nih. Oke, silakan. Nih pertanyaannya. Apa tuh? Nah, kata yang nanya nih, bentar ya. Oh iya, harus jawab sekarang ya. Sama. Oh belum ya ternyata. Belum. Reaksi apa tuh kan jadi grogi saya. Bu dosen pernah nggak menghadapi masyarakat yang merasa kaget kok bisa gitu tunanetra jadi dosen, dan gimana cara ibu untuk meyakinkan mereka gitu? Boleh Amang ya, Sigit. langsung jawab, boleh. Boleh. Oke, siap. Silahkan. Jadi kalau untuk kaget sih enggak, cuma tanya gimana sih cara untuk meyakinkannya. Memang harus kayak ditunjukin, misalnya bisakah beneran buka laptop, bisa mengerjakan apa, itu harus ditunjukin. Selain itu harus memberikan pengertian juga bahwa ketika kita menjadi seorang dosen, walaupun kita tunanetra, tapi peserta didiknya itu orang-orang awas loh, orang-orang yang bisa melihat. Jadi jangan salah, gimana caranya, bla bla bla. Ya dikasih tahu kalau laptop kita sudah ada pembaca layarnya, handphone juga sudah support. Jadi mau mengerjakan tugas apapun tinggal dikirimkan ke WhatsApp ataupun ke email, kita bisa juga baca gitu. Jadi hanya seperti itu sih, memberikan pengertian, dan walaupun ada keterbatasan fisik tidak menjadi sebuah halangan untuk menjadi seseorang yang memang akan menjadi inspirasi untuk semua orang. Oke, kalau gitu. Siap. Udah kejawab ya Pak JM pertanyaannya. Tadi pertanyaan Ya, dikirimkan sudah di WhatsApp terjawab grup ya. sahabat RTI Radio. Dan Si Amang. next kita ke pertanyaan kita tadi ya. Si Amang apaan? Pertanyaan kita tadi ya. Gimana nih kira-kira Kak Rati pernah nggak sih dapat dosen pembimbing, maksudnya anak inilah ya, apa sih istilahnya, anak Mahasiswa. Ada ini ya, mahasiswa bimbingan, mahasiswa. mahasiswa bimbingan. mahasiswa bimbingan pernah nggak sih dapat yang udah mahasiswa kalau dibilang mahasiswa akhir tapi mungkin udah lewat kali gitu, pernah nggak sih Mahasiswa sebenarnya? expired. Gimana Nah, iya. Iya, gimana Mahasiswa caranya? akhir itu. Kan kadang-kadang kan yang udah lewat ini kan kadang-kadang sungkan banget dia nemuin dosen apa segala macam, yang mana teman-temannya mungkin udah pada lulus dan tinggal dia sendiri gitu kan. Pernah nggak sih dapat anak mahasiswa yang seperti itu? Pernah kami harus punya nomor handphone orang tua atau keluarga yang bisa dihubungi ketika mahasiswa nggak pernah masuk, itu harus segera dikonfirmasi ke orang tua. Jadi sebenarnya kayak bimbingan konseling di SMA sih ya, cuma kami membuat peraturan seperti itu agar tidak terjadi mahasiswa sampai kena DO atau bahkan belum selesai di masa pendidikannya. Jadi memang sangat di setting untuk tidak sampai terjadi hal-hal yang demikian agar mudah mendapatkan akreditasi selanjutnya. Kalau ada kelihatan satu aja mahasiswa yang DO atau bahkan sangat berada di akhir-akhir untuk menyelesaikan skripsinya, itu ada catatan tersendiri, jadi nilainya bakalan kurang, jadi jangan sampai. Oke. Satu orang aja sih. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka mungkin
Mungkin Kak Rati pernah tahu gitu apa sih yang menyebabkan para mahasiswa itu misalnya dia udah misalnya udah 5 tahun belum juga gitu, kenapa sih, apa sih sebenarnya? Hal yang mendasari itu biasanya ada beberapa hal faktor. Yang pertama malas itu. Nah, malas itu paling susah. Yang kedua udah kerja, udah nyambi kerja, udah tahu uang, jadi nggak mau nyelesain. Nah, ya kan Iya biasanya juga. gitu. Udahlah, udah Kena seneng, uang. udah ada kenal uang, jadi dia udah males. Yang ketiga biasanya karena soal rasa nih, soal hati. Jadi kalau udah pacaran lupa, atau mungkin udah nikah nggak segera diselesaikan. Tapi banyak juga sih yang support ketika udah nikah cepat selesai gitu, ada. Iya, Jadi iya. saya tuh udah bercucu sekarang, banyak mahasiswa yang udah pada punya anak karena udah pada segera dapat jodoh. Iya. Nenek di bawah umur. Iya, nenek di bawah umur ya, Belum- Nenek belum sekarang nenek ini ini. muda-muda udah pada jadi nenek sekarang perasaan. Iya. Next ada lagi kopi, silakan. Oh iya, ada lagi pertanyaan titipan soal radio sih ini, broadcasting tadi. Oke. Berarti, nah, katanya pernah, kalau begitu berarti pernah jadi penyiar, nah, terus pernah siaran di radio mana aja? Jadi salah satu hobi saya adalah broadcasting. Emang suka di dunia radio dari sejak SD, bahkan mulainya dari salah satu radio di kota Solo. Waktu itu salah satu radio anak muda. Mulai dari belajar nyanyi yang seperti teman-teman sahabat RTI dengerin selama siaran ini, lagu-lagu yang saya cover semua. Itu dari awal di PTPN radio namanya. Cuma waktu itu belum siaran. Pernah nyanyi dulu, les nyanyi di sana juga kebetulan ada. Sampai SMA jadi pendengarnya adalah pendengar aktif, udah mulai datang ke radio, belajar kayak ada artis datang tuh, kita yang anak-anak pecinta radio itulah yang handle waktu di studio. Kayak apa namanya sih? Bisa ketemu jumpa fansnya gitu, jadi mengelola jumpa fansnya. Jadi kayak ada Dewa datang, Sheila on 7 datang, dan artis apapun. Nah, kalau siaran pernah mau ikutan di kegiatan Bala Dewa waktu itu, tapi belum jadi, dan pernah siarannya hanya di radio komunitas. Dan waktu di SLB Negeri Semarang kebetulan pernah mau bikin radio gitu, udah sering siaran di sana juga. Tapi sekarang kayaknya udah enggak, karena kan kalau siaran Nggak bisa ya, untuk kesibukannya. apa namanya, bukan dari kesibukan, tapi waktu itu media apa namanya ya, gelombangnya kan harus ada perizinan dan segala macam, jadi hanya untuk streaming aja di sekolah. Waktu itu nyobain udah pernah gitu. Jadi suka sama dunia broadcasting, udah seneng opening, udah closing, apapun nyiar itu udah seneng. Jadi nulis, bikin cerpen, bikin puisi, apapun itu. Yang belum kesampaian adalah bikin novel. Coming soon kayaknya. Iya, amin. Ih. Wah, berarti udah sempet ketemu artis-artis gede ya tadi. Ada ketemu Sheila on 7 dong. Dewa 19 legend lah itu. Tapi cuma mengelola jumpa fans ya waktu main, terus kayak dapet tiket, nggak pernah tiket. Waktu itu kan masih pada di GOR, dimanapun tiket, aduh bener-bener dapat tiket itu luar biasa, dapat free tiket itu udah seneng. Terus kalau wawancara enggak ya, itu tugasnya seorang penyiar yang bener-bener di sana. Tapi kalau kayak fansnya mengelola apa ya, itu ada ikutan English program, banyak lah, senang banget di dunia radio itu. Terus kalau nyanyi dari kapan nih suka nyanyi? Kalau nyanyi mulai dari SD, itu dilesin sama ayah saya di radio. Abis itu di sekolah kan waktu ekstrakurikulernya udah radio, bahkan sejak kelas 3 SD itu udah ikut karawitan itu yang gamelan, sampai belajar keyboard sedikit, lalu ya udah, sekarang nyanyinya di Wising. Oke, tapi bagus ya kopi suara Kak Rati ya. Makasih. Iya. Coba baru belajar loh. Luar biasa loh. Oke deh kalau gitu. Ada lagi kopi?
nggak ada, cuma kata Pak GM nih, ajak aja jadi kru RTI gitu. Kata Pak GM nih. Jadi kru RT. Ditodong sama Pak GM. Suatu kebahagiaan tersendiri kalau bisa gabung sama RTI. Doain aja sahabat RTI suatu saat bisa gabung di RTI. Amin. Amin. Oke. Dan ini sih nggak kalah penting ya sahabat RTI, karena apa ya? Ada pertanyaan nih. Gimana sih Kak Rati? Karena menurut aku dari perjalanan yang udah Kak Rati ceritakan, menurut aku sih kakak itu orangnya yang apa ya, yang confidence dan apa ya, pede aja gitu, pede terus berusaha. Gimana sih kita yang difabel ini cara untuk membangun confidence atau rasa percaya diri kita itu? Gimana sih cara membangun itu agar kita biar kitanya bisa nggak insecure gitu. Nah, itu dia. Biar kita itu nggak insecure gitu. Yang pastinya berawal dari diri kita sendiri. Kalau kitanya nggak percaya diri, kitanya udah minderan dulu, kayaknya juga nggak akan bisa untuk menjadi seseorang yang tough gitu ya. Harus bener-bener satu paket untuk diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa, baru dari support keluarga, teman, sahabat, apapun itu. Kalau kita dapat support tapi diri kita sendiri enggak yakin, ya, saya baru cerita yang mungkin saya bisa melewati itu, padahal nangisnya juga banyak. Artinya ketika ngelamar di SLB nggak diterima lah, alasan udah banyak guru lah, alasan nggak bisa menggaji lah, jadi kayak belum dapat kesempatan, itu juga bakalan nangis. Cuman kenapa harus ditangisin terus? Kalau ditangisin terus nggak akan selesai, nggak akan beres. Jadi ya udahlah, kalau gitu nggak bisa di satu tempat, harus di tempat lain. Kalau di tempat lain nggak bisa, harus cari lagi. Atau kalau nggak, dari 3 hobi itu harusnya dijadiin sebagai celah untuk menghasilkan uang. Jadi dulu waktu senang broadcasting bisa ikutan kuis, dapat handphone, dapat radio, dapat apapun, kemudian nulis dapat uang, ya udah, jadi seneng kan. Nggak harus walaupun kita di rumah tapi tetap ini kan, tetap kita menghasilkan uang. Bahkan sekarang sama suami barengan tuh mengerjakan project channel YouTube-nya gitu. Oke, iya Pak. Apa belajar sepanjang hayat ya? Iya. Itu ya channel YouTube-nya belajar sepanjang hayat kan? Ya, aku pernah nonton itu. Sampai Pernah akhir nemu hayat. juga tuh di beranda. Iya benar. Aku pernah nonton itu. Terus ini penting juga nih, karena Kak Rati ada concernnya di bidang pendidikan. Nah, bagaimana sih pandangan Kak Rati tentang pendidikan di saat ini yang kita tahu ya, baru-baru ini beberapa tahun ini kita menggunakan kurikulum baru gitu kan? Gimana sih transisi dari kurikulum dari kurikulum yang lama ke kurikulum sekarang? Gimana sih pandangan Kak Rati? Kalau menurut saya sih, semua kurikulum yang dibuat pasti niatnya untuk lebih baik ya. Nggak ada yang pengennya kurikulum yang satu akan menghancurkan kurikulum yang lama, itu nggak ada niatan pastinya. Cuman perkembangannya terlalu cepat. Kadang kalau baru mau mulai bisa, udah tahun depannya bakalan diganti lagi. Jadi penyesuaian itu yang paling nggak bisa. Yang dampaknya itu adalah untuk peserta didik, untuk murid-murid gitu. Gurunya pun jadi kayak terseok-seok, udah baru bisa ini, udah bakalan diganti lagi. Itu yang agak kurang ini ya keadaan sekarang. Padahal kan yang diambil itu harusnya yang bisa tetap gitu, bisa stabil. Bolehlah diganti, tapi kayak dievaluasi berapa tahun lagi gitu, jangan ganti. Oke, berarti benar-benar ini ya, maksudnya kurikulum itu nggak ada yang salah, cuman perubahan itu perlahan ya, gitu maksudnya ya Kak Rati? Ya, menurut Jangan saya harusnya langsung perlahan. Langsung Langsung ngeganti sikat aja lagi. perubahannya. Mungkin di daerah lain aja belum merasakan bagaimana pergantiannya, bahkan bisa ganti lagi. Nah, di kurikulum Merdeka ini menurut saya menjadikan
perkembangan lebih baik untuk anak-anak atau peserta didik itu jadi lebih mandiri, iya, tapi kadang Yap, pemanfaatannya kan bisa disalahgunakan. Mereka kayaknya pegang handphone bilang ke orang tua belajar, tahunya main game. Nah, Kan itu kita dia. kadang Nah, kepercayaan kan. padahal main game, main slot. Padahal atau kalau enggak buka itu belanja online, udah deh habis uang. Waduh. Tapi tenang, Aduh. TikTok Shop bentar lagi mau ditutup kok. Udah mau di ini sama pemerintah TikTok Shop ya. Ya, Mami Oke Raisa, deh. nanti Anda bakal bersedih ya karena TikTok Shop-nya ditutup. Saya nggak nyebut nama loh ya, saya cuma bilang belanja online. Tetos. Oke deh kalau gitu, karena kita udah berada di penghujung. Nah, gimana nih? Pesan-kesan apa nih? Coba namanya kita pengen deh dengar pesan-pesan untuk kita, untuk semua sahabat RTI. Sahabat Bagaimana RTI. menjadi sahabat RTI, kita pengen dengar kata-kata motivasi dari Motivasi. motivasi. Oke. Jadi closing statement dari saya, kalau dari Oke. saya sih, jadilah diri Anda sendiri, jadilah diri sendiri. Apapun yang Anda miliki itu adalah potensi Anda. Jadi hasilkan itu yang terbaik. Jangan merasa cepat menyerah walaupun kita punya keterbatasan. Kita terbatas, tapi ide-ide kita harus tetap ada. Kemudian support system itu adalah yang terbaik. Sama itu satu hal lagi, kalau memilih sesuatu jalani, jangan ketika sudah memilih sesuatu jadi jalanin kayak this is me, this is my choice, this is my happy life. Nah, itu gimana? Kenapa bisa milih itu? Kenapa? Motonya. Ceritain Karena dikit, motonya dikit ya, singkat saja. Iya, Singkat saja. jadi itu diambil ketika setiap kali saya mengambil keputusan, saya harus bertanggung Oke. jawab dengan apa yang saya pilih. Saya kemarin jadi dosen, kemudian sekarang jadi guru. Nah, itu yang harus saya lakukan sampai ya tugas ini selesai gitu. Apapun itu, mau jadi penulis, mau jadi penyiar, mau jadi pendidik, itu adalah karya yang akan dikenang oleh orang. Kalau penulis adalah yang punya buku, kalau pendidik itulah ilmunya yang akan dibawa sampai mati dan diamalkan, itu jadi amal jariah. Kemudian kalau jadi penyiar, siarkan kebaikan dimanapun berada. Siap. Siap. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita pengen ini Kak Ratih ini gimana ya? Bilang closing statementnya kayak gini nih. Hai sahabat RTI, dengerin terus RTI Radio Streaming. Bukan. Gimana sih? Hai sahabat RTI. Closing statement. Iya, Buat jingle, hai, Mas sahabat- Bro. Closing Buat kenang-kenangan. Buat Closing dan opening kenang-kenangan. penyiaran. Harus kasih tahu saya, misalnya saya ini guru SLB mana sih? SLB Semarang gitu ya. Temanggung. Ya Allah, Temanggung. Nah gitu. Hai sahabat RTI, saya Kak Rati, guru SLB 1 Temanggung. Dengerin terus RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk kita semua. RTI emang is the best Semua gitu loh. Emang is the best. Ayo dong Bisa. Kak Rati. Tapi aku jadi pengen nutup siaran. Aduh. Bentar. Hai sahabat RTI, dengerin terus RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk semua, karena RTI is the best. Yeay. Oke deh Wah. kalau gitu. Ternyata kita Sudah di nggak penghujung. kerasa nih. Nggak kerasa. Iya, Padahal udah kita menit masih ke 52. pengen ngobrol banyak ya. Padahal kita pengen masih banyak cerita-cerita ya, Kopi. Ya, Tapi next time mungkin bisa main-main lagi. oke deh, next time kita bisa sharing lagi di sini. Dan terima kasih sebelumnya untuk Kak Rati. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Waktunya. RTI, terima kasih all crew. Senang banget dan jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah. Ya, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari kami. Juga Iya. mohon maaf Siaran. atas segala salah kata. Baiklah sahabat RTI, sekian dulu acara Serambi untuk edisi kali Serambi. ini. Serambi untuk edisi kali ini, dan kita pamit ya Kopi. Tapi kita Ya, nanti kita pamit. ini ya. Kita pamit undur diri dari ruang dengar sahabat RTI. Ada lagu terakhir nih dari Kak Rati dengan judul apa tuh?
Makin Apa Aku tadi judulnya? Cinta. Aku Ma- Makin aku cinta. Wah. menjadi single closing kita pada malam hari ini. Iya. Dan spesial untuk seseorang ya. Oke. Untuk siapa? Oke. Makasih ya semuanya sekali lagi. Love you so Oke, much. makasih Oke, banyak. terima kasih Dan kembali. sahabat RTI, saatnya kita berdua undur diri. Dan jangan kemana-mana sahabat RTI, karena selepas ini masih ada acara Sweet Song yang bakal nemenin Sweet kamu Song. sampai ke pukul 23.00 nanti. Kalau begitu, Sony Ari pamit. Kopsan pamit. Ratih Listi juga Yo. pamit. Yuk, dadah, bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Caramu mencintaiku, menjauhkan kecurangan, seperti bintang yang setia pada bulan. Memegang kuku janji menemani aku sampai mati. Terpasung hati tulusmu mendampingi diriku. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, memahami cinta. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, mengerti, memahami cinta. Caramu memanjakanku, kau rujuki kesejukan pagi. Memasung hati tulus aku, memasrahkan diri. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, memahami cinta. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, mengerti, memahami cinta. Jangan pernah terbesit hati, meragukan kesetiaan yang tercurah. Bukan dirimu ditakdirkan satu, jangan jadi saksi. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, memahami cinta. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, mengerti, memahami cinta. Memahami cinta. This is the #1 internet radio station. Radio Station. Number one. The number one station.